yang juga urusan dengan diri kita. Artinya kita harus mengoreksi diri kita. Setelah kita dapat ilmu itu kita berusaha untuk mengamalkan atau tidak. Ada satu makom dalam dunia pendidikan yang sangat tinggi, namanya al-insaf. Insaf. Sampai dikatakan insaf a'la maqamil iltisaf. Kalau orang punya insaf itu pangkat tinggi dalam dunia berakhlak, tasawuf. Menyadari aku, oh betul aku harus berbenah. Aku yang enggak benar itu. Urusan dengan orang tua langsung enggak nengok orang lain, aku punya masalah dengan orang tuaku. Tadi malam langsung pulang tuh sadar, aku punya masalah dengan usahaku, dengan pekerjaanku. Berusaha untuk berbenah. Bahkan siapapun, ingat, Allah Maha Kuasa untuk mengangkat siapapun. Biarpun saat ini kita berada di dalam usaha yang haram, minta kepada Allah agar dientaskan. Yang penting jangan menikmati deh, ngadu terus kepada Allah, nanti pada suatu ketika Allah akan angkat. Yang tidak diperkenankan adalah tidak berusaha untuk menyesali dan tidak berusaha untuk meninggalkan kubang kehinaan tersebut. Nggak akan sampai kepada Allah. Harus ada sadar. Kalau bicara tentang salah, kita semua bersalah, kita punya dosa, tapi kan Allah buka pintu, ayo ke pintu maaf sana. Sadari dulu dong, insyaf. Usaha-usaha apa? Semalam kita bicara tentang rezeki. Kalau memang ternyata aku golongan orang yang senang bersedekah, tapi dari yang haram, ayo kita cerdas. Tidak perlu sedekah dulu, berisi dulu usaha kita. Sebab kalau usaha haram tetap berjalan lalu senang bersedekah, bisa saja hanya pengen sanjungan orang, bukan Allah. Kalau kenal Allah nggak mau melakukan keharaman dulu daripada bersedekah banyak. Ini bahaya banget ini. Makanya kita renungi diri kita sendiri. Kemudian malam ini kita akan lanjutkan ya, membahas tentang urusan kita dengan manusia ini yang berat. Kalau dengan Allah tuh gampang, maksudnya apa, mudah. Karena Allah Maha Kasih terus kepada kita banyak nikmat. Kalau kita merenungi saja nggak akan habisnya kita merenungi tentang karunia Allah. Tapi dengan manusia kita urusan dengan makhluk yang kadang punya hawa nafsu. Kita punya kewajiban berbakti pada orang tua. Cuman kadang kan kemarin kita sebutkan ada orang tua yang tidak baik kepada kita. Beliau manusia juga. Pun demikian kita nggak boleh kok berantem dengan orang tua, melawan orang tua. Tetap tidak boleh. Cuma bahkan berbakti pun tidak harus di saat kita mencintai orang tua kita. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Biarpun mungkin seorang anak tidak mencintai bapak ibunya, bukan berarti tidak berbakti. Tidak cinta mungkin karena kezaliman bapak ibunya sudah sangat berlebihan, tapi nggak boleh membalas kezaliman, tetap wajib berbakti. Cuman bedanya di saat kita berbakti dengan cinta dan berbakti dengan tanpa cinta, lebih mudah dan lebih indah kita berbakti dengan cinta. Cuman yang tidak punya cinta, wah godaannya besar. Tapi kalau bisa berbakti, hebat dia. Tidak ada cinta di hatinya tapi tetap berbakti. Tantangan itu, tantangan besar. Tapi di situ bisa kepleset, nggak kuat. Tiba-tiba dengan orang tua, aduh masya Allah, melakukan satu hal yang tidak pantas karena tidak cinta di hatinya. Kemudian siapa lagi? Kita akan bicara tentang saudara malam ini. Saudara, ada yang disebut dengan istilahnya silaturahim. Laisal wasul bil mukafi, ya. Bukan penyambung silaturahmi orang yang balas kebaikan. Walakinnal wasil, tapi penyambung silaturahmi sejati adalah man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Hakikat penyambung silaturahmi adalah orang yang dijailin, dijahati justru balas. Balas dengan kebaikan. Allah, istimewa ini. Untuk martabat ini, tangga yang ini tuh enteng kalau kita sudah memahami yang kemarin. Sudah kita pangkas dendam, kita hilangkan kesombongan, kita tumbuhkan cinta. Enteng ini. Dizalimi sama saudaranya biasa saja. Bahkan yang ada sedih, ya Allah, saudaraku kenapa begitu? Ya Allah berikan hidayah. Tapi pun demikian kita harus coba masuk wilayah ini. Jangan-jangan kita nggak sadar benci sama, musuhan sama saudaranya. Ada sebab-sebab orang memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan ada sebab-sebabnya.
Tapi sebab itu muncul karena hatinya yang kotor tadi. Sebabnya misalnya perebutan waris. Gara-gara waris, ya sebetulnya sejatinya waris bukan sebab, sebabnya kotor hati dia. Nah, orang berebut waris, Masya Allah, kami selalu sampaikan, waris itu yang gede setannya, bukan hartanya, yang gede setannya. Jadi yang berebut waris itu bukan saja orang kaya raya berebut waris, oh tidak, rebutan meja patah kaki, jam rusak dia, stiker robek diperebutkan, yang penting masuk neraka. Itu rumusnya setan itu. Hati-hati, makanya jangan ngentengin, wah kita kan tidak punya duit, mana mungkin rebutan waris. Yang gede setannya. Hati-hati, kalau ada di keluarga rebutan waris, jadilah Anda yang tidak pernah merebut waris. Kalau pengen tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, itu dia perebut waris. Kemarin kita singgung, merebut waris. Ahli neraka berjalan di atas bumi karena dia telah melakukan 3 dosa gede sekaligus. Yang pertama adalah dosa mengambil hak saudaranya. Yang kedua, memutus tali persaudaraan, la yadkhul jannata khati'un, tidak akan masuk surga orang memutus tali persaudaraan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, nyakiti ibu bapaknya. Sebab kalau kita ngambil harta saudara kita, kita nyakiti dia, berarti nyakiti ibu. Makanya kalau ada orang perebut waris, jangan jadi menantu, batalin deh kalau sudah terakhir kesepakatan. Oh jahat dia, saudaranya jadi makan, digiles sama lagi orang lain, biarpun kelihatannya Masya Allah khusyuk, selalu pakai kopiah putih misalnya, gelarnya Pak Haji, itu pada umrohnya per bulan, itu artinya dia ke neraka lewat Mekah. Nerakanya lewat Mekah dia. Ngurusi waris gak beres-beres, senang umroh. Umroh kemana Pak Haji? Urusan dengan saudara nggak diberesi, hati-hati. Dan perebutan waris ini tidak hanya berlaku kepada orang bodoh. Orang bodoh ya mungkin ada rebut waris, tapi enggak, orang alim, pinter. Ustadz meninggal dunia, ninggalkan anak-anaknya ustadz muda. Heboh, rebutan kos-kosan pondok sama kantin pondok. Nggak berhenti, nggak tegur siapa itu. Ada, jangan dianggap tidak ada. Yang gede adalah setannya, maka jangan main-main. Justru harus, makanya kalau ada orang meninggal dunia, kalau kami datang, saya tidak ngomong macam-macam, segera bagi waris dan hati-hati bagian waris sebelum terjadi cekcok. Kalau cekcok tuh lukanya lama, dan herannya itu hampir, kalau kita menemui problem waris itu, herannya tidak tahu kenapa kalau ngomong waris itu kayak memang ada bomnya begitu. Misalnya baik-baik begini nih, kalau ngomong misalnya abangnya tinggal di rumah pusaka, rumah warisan itu, adiknya cuma tanya, bang, rumah yang ini gimana? Kenapa? Belum apa-apa sudah dibalas. Ajib, ngomongnya belum selesai. Setannya gede masalah waris. Padahal kalau kita tahu harta waris, kalau kita ambil dengan cara yang benar, itu harta yang sangat berkah, karena itu adalah hasil keringat ayah dan ibunda. Kalau diambil jadi berkah, tapi kalau diambil dengan cara yang tidak benar, akan menjadi penghancur kita di dunia dan di akhirat, memutus tali persaudaraan. Maka ayo kita berdungi deh, gak usah nengok orang lain. Pokoknya dalam pembagian waris, jadilah Anda orang yang paling lembut. Kalau berkata gimana baiknya saja, jangan mengangkat suara. Hati-hati, Anda mengangkat suara sekali menjadikan yang lain angkat suara. Sampai kita ngomong, keluarga kita bisa reuni nyembelih kambing, asalkan jangan ngomong warisan. Serem. Hati-hati. Kemudian masalah persaudaraan, waris, kemudian saudara ini macam-macam. Pembeda. Makanya kita ada hubungannya juga, para orang tua, kembali pada ke atas, orang tua itu wajib adil kepada anaknya. Biar betul anak kesayangan Anda jangan sampai tampak ketidakadilan kepada anak yang lainnya. Adapun masalah di hati, mungkin saja hadza qasmi fima amlik fala talumni fimal amlik. Nabi itu mengatakan bahasanya adil itu adalah dalam dohirnya, adapun batin tidak bisa saja lebih mencintai kepada anak yang ini lebih dari yang itu, tapi cara dohir nggak boleh beda-bedain. Hati-hati kalau punya orang, sebagai orang tua jangan biasa berbuat tidak adil kepada sang anak. Karena apa? Ketidakadilan orang tua ini akan menanamkan kebencian sang anak kepada anak yang diperlakukan sebagai anak emas. Tersimpan di hati.
Bahkan mungkin sudah sekongkol dengan yang lainnya, kalau minta sesuatu jangan langsung deh repot, minta lewat dedeknya yang paling kecil atau adiknya yang paling ini, atau nih, lewat saja, sehingga dia tahu pasti dikasih. Kalau dia pasti dikasih kalau lewat dia. Kalau kita mah nggak didengar, pasti dikasih. Diam-diam itu terus tertanam di hati. Pas giliran bapaknya meninggal dunia, sudah bapak meninggal mau apa? Ya embat itu waris. Apa alasannya apa ya? Dia sudah ngambil banyak dari bapak saya, dia sudah dapat banyak, dia sudah dapat gini, macam-macam. Masya Allah, gara-gara orang tua tidak adil, gara-gara orang tua tidak adil. Makanya jangan sampai, biarpun anda sangat mencintai anak yang satu itu, tapi ingat jangan tampak tidak adil di hadapan anak, karena itu akan menanamkan kebencian, permusuhan di antara mereka nanti. Ini harus selesaikan problem ini, sumbernya di sana. Kemudian di sisi lain, hei para anak, jangan sekali-kali engkau mengatakan ayahmu tidak adil, karena kamu tidak tahu apa yang telah dan akan diberikan oleh orang tuamu. Ini jahatnya anak tuh ngomong tidak adil. Ini ada loh ya, ayah saya tidak adil. Wah, ini pasti kurang ajar anak ini. Biarpun tampak tidak adil, belum tentu tidak adil. Bisa jadi ayahmu itu telah menyiapkan yang spesial untukmu, atau mungkin engkau sudah diberi cuman kamu tidak sadar. Ingat ini harus ada seimbang ini, sebab kalau tidak nanti gara-gara kita ngomong ayah harus adil, pulang anaknya nuntut bapaknya, ayah tidak adil, ayah tidak adil. Wah, saya salah, berarti yang dimarahi saya oleh Allah. Kau ngomong tidak sempurna, masuk neraka saya enggak. Sekarang sebagai anak jangan ngomong tidak adil kepada orang tua, sama sekali, biarpun tampak di mata kita tidak adil. Mungkin kita dikasih 10.000, itu dikasih 50.000, jangan berkata ayah tidak adil. Katakan, aku yakin ayah telah mempersiapkan buat saya sesuatu, atau mungkin sudah diberikan kepadaku sesuatu yang aku tidak tahu. Jadi ini harus dididik, dan ini serius. Karena apa? Bisa jadi memang cara memberi ayah itu berbeda-beda. Ini diberi karena butuhannya begitu, ini nanti dulu deh. Nah, dia kalau dikasih duit, ini ada seorang cerita, padahal adil cara memberikan. Saya kalau ngasih anak sayang itu bisa langsung saya kasihkan semuanya. Kenapa? Dia mah bisa bagi, dia ngerti nabung dan sebagainya. Oh gitu ya. Tapi kalau yang satu itu nggak bisa. Kalau saya kasihkan semuanya habis hari itu. Loh, kemarin kita cerita sama orang. Biasalah kalau anak saya yang satu ini, yang pertama ini, kalau saya kasih langsung habis. Dia dermawan banget kalau Kalau yang satu ini masih bisa ngatur besok apa ini. Makanya kalau saya ngasih yang pertama nggak semuanya. Loh, berarti di mata terlihat tidak adil. Cuman seorang tua kadang melihat model sang anak ini. Ini harus hati-hati. Jangan sekali-kali mengatakan orang tua kita tidak adil. Subhanallah. Bahkan kalau seandainya mungkin kakak pertama kita dibuatkan rumah oleh ayahanda, kita sebagai adik kok belum, ya memang belum waktunya, giliran dong abang dulu yang nikah dulu dan sebagainya. Jangan sekali-kali, kalau seandainya abah kemudian orang tuanya meninggal dunia belum membuatkan rumah buat kita, coba kalau ngerti sirahul, alhamdulillah kok ayah tuh belum buatkan rumah, hanya saya saja, kakak lumayan sudah dibuatin, kan enak nata hati. Tapi dasar ini setannya kan musuh kita dari dulu, diajari tuh nggak adil, akhirnya rebut. Abang kan sudah dapat rumah, saya kan belum. Ketahuilah wahai anak, hibah yang diberikan oleh orang tua waktu hidup itu hibah, tidak masuk bagian warisan. Yang sudah mendapatkan hibah alhamdulillah, setelah itu warisan dibagi yang benar. Belum lagi nanti ada perbedaan apa? Perbedaan ibu, mungkin ya ibu pertama meninggal dulu, menikah lagi, punya anak lagi. Perbedaan ibu kadang jadi sebab permusuhan, tantangannya berat, beda ibu. Akhirnya grup ibu yang pertama sama grup ibu yang kedua untuk perang. Masya Allah, setan paling seneng dengan model-model begitu, itu paling cepat ini nyulut permusuhan. Ayo hati-hati. Yang merasa bahasanya dia punya saudara yang berbeda ibunya, di sini harus semakin erat di dalam menata, semakin serius menata hatinya. Sebab ada perpisahan di situ. Ada beda ibu padahal bapaknya sama, atau sebaliknya ibunya sama bapaknya beda. Hati-hati. Ibu sama itu bukan tiri ya.
ayah, ada saudara seayah seibu, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Itu bukan tiri, tiri bukan, itu saudara seibu dari rahim yang sama, seibu punya warisan yang sama dari ibu, seayah ada sendiri. Akan tapi setan kan musuh yang nyata, nggak mau. Setan itu selalu mencari pokoknya setan tuh membisikkan kita itu untuk sadar apa sih yang kira-kira menjadikan bermusuhan. Ya tadi lihat bapaknya kurang adil, langsung sulut, tuh bapakmu nggak adil. Lihat nih, itu kan beda ibu, ya, apalagi enggak beda ibu, beda bapak. Kami sampaikan, yang punya, yang sebagai saudara yang beda ibu, mungkin mohon maaf, antara ibumu dengan ibu saudaramu pernah berantem, bermusuhan, nggak selesai-selesai. Itu kisah, kan mungkin saja, mungkin bermusuhan. Tapi Anda sebagai anaknya ayah tidak boleh bermusuhan. Atau tadi ibunya sama, bapaknya beda, nggak boleh. Lalu tidak tukur sama, karena apa? Bapak kita mah beda. Dan ini ada kasus, namanya wanita, suaminya meninggal dunia lalu menikah lagi, gara-gara saya tidak terima ibu saya menikah lagi, saya punya anak, tidak mau saya ngurusi itu adik-adik saya, bukan adik saya. Adikmu, wahai anak ganteng, itu adikmu seibu. Masya Allah. Cuman setan itu kan hebat, ingin menjerumuskan. Maka yuk kita lacak ini masalah saudara ini, dan masih banyak. Jadi masalah waris itu ada beberapa himbauan. Makanya kenapa kok waris itu dianjurkan untuk segera dibagi, segera dibagi. Bahkan dalam pembagian pun kalau perlu ada himbauan-himbauan. Kalau memang banyak rizkinya, sepakat deh, mungkin ini berenam, bersepuluh ini kita akan rizkinya dari abah banyak. Yuk dek, bisa saja sebelum dibagi kita bangun masjid satu yuk buat abah, buat pondok, sedekah boleh saja, tapi syaratnya sukarela, nggak boleh seenaknya sendiri. Termasuk mohon maaf diantaranya yang sering latah di masyarakat kita, kalau ada orang tua meninggal dunia itu langsung harta warisan dipakai untuk selamatan, itu kan nyembelih kerbau dan sebagainya. Nggak boleh itu. Kalau Anda ingin nyembelih kerbau dari duit Anda sendiri, jangan duit warisan. Kan ada kegiatan untuk tahlilan sekemalatnya atau apa kegiatan masyarakat, di masyarakat tidak boleh diambilkan dari harta peninggalan, apalagi ada anak yatimnya di situ. Sebab apa? Semua yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia itu miliknya semua yang ada di situ dari keluarganya. Mentang-mentang yang paling tua, yang paling dominan langsung mengatakan nyembelih kerbau, undang 5.000 orang, yang lain ngenes, duitnya habis. Nggak boleh begitu. Kalau kita ingin selamatan dan sebagainya, selamatan maksudnya sedekah dari duitmu sendiri. Kalau harus dari duit peninggalan, harus kesepakatan semua orang yang sudah balik, dan dengan sukarela sesungguhnya, bukan nggak enak. Baik, kemudian pembagian waris hendaknya secepatnya, jangan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda itu adalah Anda memberikan kesempatan setan. Setan itu kalau bisa sudah ketik kelewatan terus. Setan tuh ngelihat ini kesempatan, enggak, hari ini besok saya ganggu, hari esok minggu depan. Jangan diberi kesempatan mengganggu hati kita untuk bermusuhan. Di saat baru meninggal dunia belum lama, kalau perlu waris segera dibagi. Bahkan kalau seandainya bisa sebelum mayat dikubur, waris dibagi, hebat. Hati masih terenyuh, hati masih sejuk, sedih, nggak ada cekcok di sini, nerima. Jangan seperti sebagian orang, astagfirullahaladzim, baru meninggal kok kayak rebutan waris. Bukan rebutan Pak, bagi waris. Yang rebutan ini bakal rebutan ini orang-orang begini yang nggak mau bagi waris dengan cepat. Segera dibagi karena masih sejuk. Cuman kalau sudah agak lama, masya Allah, kebutuhan macam-macam, tiba-tiba tua, apa, utang, punya beban utang, punya ini, wah mulai. Belum lagi semua yang berceceran di rumah tuh masih mungkin mengundang kita untuk mengambilnya. Jadi anehnya yang namanya peninggalan warisan itu bisa ada setannya. Anggap saja keset rusak, keset itu sudah diinjek-injek nggak dipakai, setiap hari juga dipinggirin sana, ditendang-tendang nggak kepake. Cuman suatu ketika ada salah satu dari saudaranya itu ngomong, ya Allah ini keset dibuang, ini saya buang aja, bawa pulang aja deh, dicuci sampai di rumah, dipakai kan jadi bersih, dicuci, kelihatan sama yang lainnya, loh kok keset ada di sini.
Wah, ini jangan-jangan diambil yang lainnya, padahal urusan keset. Oh, setannya banyak, hati-hati. Sudah ya, pokoknya semua kita ini pasti berurusan dengan waris. Apakah kita bakal diwaris atau kita berwaris? Pasti hidup kita di dunia ini. Maka dari itu, ayo kita tata hati kita, jangan sekali-kali rebutan waris. Ini bisa menimpa kelas ustadz sekalipun, rebutan kantin pondok tadi. Nggak tegur siapa, oh, kakak adik, padahal juga masyhur semuanya. Pondoknya gede semuanya, nggak tegur siapa. Gara-gara sumur pondok, gara-gara kantin, pembagian siswanya beda. Berarti duitnya masuk beda, utusannya duit lagi, kelihatannya kos-kosan pondok. Hati-hati. Nah, kalau kita sadar begini mah enak. Pokoknya pembagian waris, jadilah kita orang yang paling sejuk, paling lembut. Gimana baiknya saja. Segera dibagi. Kemudian ada biasanya pembagian, gimana kalau dibagi rata? Dibagi rata adalah termasuk cara syar'i, tapi itu namanya akad damai. Yang meminta membagi rata bukan yang jatahnya sedikit, yang paling gede. Saya anak laki-laki, saudara saya perempuan semuanya, yang berhak mengatakan bagi rata saya. Karena jatah saya paling banyak sebagai anak laki-laki. Jangan yang jatahnya sedikit. Ya begitu. Karena maksudnya membagi rata, saya itu berarti saya ingin sedekah dengan kakak saya. Begitu. Jadi bagi rata. Tapi bukan yang sedikit nuntut. Bagi rata saja deh. Ya kamu bang. Kemudian di saat kita patuh dengan syariat ada bagian 1/2, jangan mengatakan syariat Islam tidak adil. Hati-hati. Kalau kita mengatakan syariat Islam tidak adil, betul-betul sengsara kita. Sebab yang menghadirkan syariat adalah Allah. Ada kan 1/2. Seolah-olah wah ini nggak adil. Gimana bisa adil? 1/2 kok adil? Wah ini mulai kurang ajar dengan syariat Nabi. Kakak adik, kakaknya perempuan, adiknya laki-laki, atau bolak-balik. Ini gambaran saja agar kita paham bahwa keadilan itu adalah panjang kisahnya. Orang meninggal dunia, meninggal dengan duit 30 juta. 30 juta. Anaknya 2, laki perempuan. Secara hukum waris adalah 2/1. 1/2. Berarti 30 juta dibagi 3 dong. 10, 10, 10. Yang laki-laki ngambil 2 bagian, berarti 20 juta. Anak perempuannya berapa? 1 juta. Tapi kisah hidup orang nggak sampai di situ kan. Semuanya harus hidup berkeluarga. Gambaran saja untuk menyederhanakan. Kemudian setelah itu semuanya sama-sama menikah karena sudah dewasa semuanya. Dan kebiasaan di kampung itu adalah orang kalau menikah dunia harus ngasih mahar dan segala kelengkapan nikah dong. Tradisinya di situ tuh paling tidak itu biaya nikah dan perlengkapannya 20 juta. 20 juta. Akhirnya yang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, yang anak laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Coba bayangin, anak laki-laki alhamdulillah dapat warisan 20 juta, cuman dia harus menikah. Ternyata 20 juta harus diberikan ke istri untuk mahar. Anak perempuannya yang hanya dapat bagian 10 juta, dia dinikahi seorang laki-laki, besok dikirimi 20 juta. Sekarang dihitung miliknya anak perempuan berapa sekarang? 30 juta. Anak laki-laki berapa? 0. Setelah itu punya anak 10 semuanya. Anak perempuan biarpun anaknya 10 yang wajib nafkahi suaminya kok. Anak laki-laki punya anak 10, dia yang ngasih nafkah. Belum lagi nanti kisahnya kalau seandainya jatuh miskin sang anak perempuan, yang jamin adik laki-lakinya. Kalau adik laki-laki tidak wajib jamin adik kakak perempuannya. Seperti itu. Ini gambarannya saja. Jadi akan mengatakan syariat Islam tidak adil. Jangan mengatakan syariat tidak adil. Sama sekali tidak. Ada keberkahan di balik itu semuanya. Makanya kalau ada perempuan yang mengatakan tidak adil, nanti akan dikirim oleh Allah suami yang tidak pernah punya kasih sayang kepada dia. Tapi kalau dia mengatakan syariat Islam yang paling adil, Allah akan beri suami yang akan mencukupi lebih banyak daripada pembagian waris. Ada hubungannya di sana. Kayaknya beri rezeki Allah. Lah kok rebutan waris, naudzubillah, ini seolah-olah mengatakan syariat Islam tidak adil. Jangan berkata syariat tidak adil. Dalam pembagian waris hendaknya kita berkata gimana baiknya saja. Bahkan kita menemukan saat seorang saudara tidak mau menerima bagian waris hanya gara-gara apa? Dikubur dalam waktu cepat, setelah dikubur membahas masalah waris. Yang merasa sukses mengatakan, jatah saya biar diambil adik saya saja. Allah. Saya menemukan orang begitu. Jatah saya diambil adik saya, nggak apa-apa kan? Oh boleh, nggak apa-apa.
sejuk, enak. Dia merasa sudah cukup. Ngapain harus rebutan waris? Cuman ternyata waris nggak begitu. Biasanya yang paling rebut waris siapa? Yang paling pinter, yang paling kaya. Coba. Biasanya yang paling rebut urus warisan yang paling pinter. Guru agama dia. Ini kenyataan. Beberapa orang datang sudah satu keluarga datang pada kami cerita tentang waris. Yang satu ngerti Quran, ngerti ini, masya Allah. Saya lega bahwasanya, wah kalau sudah ada yang alim begini nggak perlu ribut, kita tenang saja insya Allah. Pulang balik lagi 3 sambil nangis, Buya, abang saya yang tadi suka bawa dalil-dalil, dia yang paling sering jual-jual waris sebelum yang lainnya. Waduh, buayanya depan ustadz yang sekolah Rasulullah segala macam. Wah, ini paling serem nih ustadznya, ustadz palsu gadungan begitu. Makanya yang paling alim kadang yang paling jahat. Karena apa? Paling pandai dia membolak-balik, paling pandai bohongi orang nanti karena dia punya ilmu. Sama yang paling kaya karena sudah ngerti peluang bisnis. Hati-hati. Makanya kita ingatkan begini, jadilah anda orang kaya ahli surga gitu loh. Nggak merebut waris. Ini bahaya sekali, waris harus dibahas secara khusus. Halus sekali, masya Allah. Ada satu orang datang dari gunung, dari kota ke kota lain, ribut dengan adiknya, bawa truk dia, bawa truk tukang-tukang. Datang ke rumah pusaka, ngambil meja, lemari dan sebagainya. Apa kata tukangnya? Biaya untuk tukang sama nyewa truk jauh lebih mahal daripada kursi yang patah kaki yang diambil. Biarpun rugi nggak apa-apa, yang penting masuk neraka. Coba, itu model waris ya, hati-hati. Makanya serem banget urusan waris. Kursinya patah kaki, lemarinya dimakan rayap, ngambilnya paksa sampai adiknya di rumah nangis-nangis dia di rumah pusaka. Sampai di sana nggak bisa dijual. Cuman yang penting aku dapat neraka, itu saja. Saya harus serem ngomong masalah ini karena apa? Kalau tidak begini, naudzubillah, kita tidak ingin orang iktikaf masuk neraka gara-gara waris. Kita tidak ingin orang kata ini Ramadan ingin dapat pengampunan dari Allah ngerebut waris. Kebencian dengan saudara dengan adik, masya Allah. Akan tapi alangkah indahnya, Dik, kalau kau butuh kepada abang sini, aku cukupi. Kemudian siapa lagi? Yang punya anak yatim tuh adik yatim. Hati-hati, anak yatim nggak usah protes. Bisa saja yang jahat kepada waris adalah ibunya sendiri, ditinggal suaminya dalam keadaan anaknya masih kecil yatim, belum mengerti hitung-hitungan, habis tuh duit. Bisa saja. Apakah dipakai karena menikah lagi atau nikah lagi? Bukan dilarang, tapi haknya anak-anak harus dijaga dulu. Hati-hati, ini banyak kejadian begini. Ini harus kita coba, kita rentet ini, karena jangan-jangan selamat orang ini ada yang nggak selamat lagi. Kurang panjang lalu waktunya untuk meniti, barangkali aku yang berbuat salah. Ibu jahat kepada anak yatimnya, alasannya macam-macam. Saya ingin kembangkan usaha, dititipkan modal, hilang duitnya. Hati-hati. Makanya kalau kita ingin menjalankan bisnisnya anak yatim, harus dalam bisnis yang dalam fikih adalah ghibthah, yang posisi aman. Aman betul. Sekiranya tidak akan ada gambaran spekulasi, ibunya belum pernah biasa bisnis, duit anaknya habis, giliran anaknya dewasa sudah nggak ada lagi. Naudzubillah. Bahkan kadang dengan kejahatan, karena seorang wanita menikah lagi atau seorang bapak menikah lagi, duit yang anaknya diambil, alasan nanti saya ganti, nggak ada catatannya. Naudzubillah. Hati-hati, harta anak yatim tolong jaga dan jaga dan jaga. Juga kadang yang punya adik yatim, anak yatim nggak bisa ngomong, kakaknya sudah gede, ada adiknya 2 kecil-kecil, masih kecil, tidak dianggap ada. Padahal dia punya hak sama, hilang. Hati-hati. Semua yang punya hal-hal semacam ini tolong diperhatikan. Takutlah kepada Allah. Kemudian dengan kita sambung hati dengan mereka, cara bagi waris yang lembut, penuh kasih, berkah, rizki akan lapang. Kan janji Allah, barang siapa yang ingin dipandang yubsatullahu rizki, akan dilapangkan rizkinya. Maka adalah dengan cara sambung silaturahmi ya. Ini yang perlu kita hadirkan. Kemudian waris itu apapun bentuknya, kalau mau dibagi itu ada beberapa ketentuannya, fikihnya. Jadi waris itu baru dibagi dan segera dibagi hendaknya. Cuma nanti cara bagi tentunya dengan musyawarah yang baik. Kalau saham ya jangan dibagi dong. Misalnya ada ini perusahaan, kalau dijual nanti ya enggak. Nanti mungkin yang dimiliki saham saja, salah satu jadi direkturnya menjalankan usaha sampai kapanpun. Jadi dapat bagian sesuai dengan bagiannya tadi. Ini ada, jadi cara bagian hendaknya musyawarah, datangkan orang alim, dan mohon jika Anda punya perbincangan tentang waris,
tolong datangkan orang ketiga, seorang alim yang bijak. Jangan Anda diskusi sendiri antara keluarga, biasanya buahnya adalah perang. Jangan diskusi antara keluarga saja, libatkan orang ketiga. Makanya biasanya kalau ada orang urusan waris, saya ngomong panjang 1 jam belum pembagian waris. Kalau pembagian waris mah enteng, ilmu faraid itu ilmu pasti, hitungannya jelas. Meninggal ini, ada orang meninggal, yang ditinggal ini dihitung selesai. Ilmunya ilmu hitungan pasti. Jadi bagi waris adalah paling gampang, tapi yang repot adalah bisa ndak nerima cara pembagian ini. Bagi waris mah enteng, tapi kemauan orang bagi waris ini yang perlu. Hitungan waris mah gampang, ilmu faraid itulah ilmu paling enteng, paling gampang. Ilmu 24 jam. Apalagi sekarang ada aplikasi segala macam, meninggal ini masuk tek 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 keluar, ya kali ini selesai. Tapi yang menjadi masalah adalah mau tidak bagi waris dengan benar. Baik pembagian waris, sebelum waris dibagi, yang pertama adalah urusan utang kepada Allah dulu beresin. Jangan sampai kakak adik cepat dibagi sebelum ditagih utangnya. Wah ini kacau ini. Utang kepada Allah diberesin. Apa utang kepada Allah? Misalnya orang tuanya pernah kaya, belum naik haji, potong untuk haji. Atau pernah punya nazar kafarah yang belum dibayar, beresin dulu, dipotong dari itu. Uang selamatan nggak boleh diambil dari sini karena itu bukan nazar, bukan apa, beda ya. Jangan salah, ini uang selamatan, kan ada selamatan banyak, nyembelih kambing dan sebagainya itu. Yang pertama adalah utang kepada Allah. Yang kedua ditanya dulu utang kepada manusia, beresin dulu utangnya kepada manusia. Jangan buru-buru dibagi, tak taunya yang datang orang nagih utang banyak. Tapi di sisi lain, jangan percaya orang yang menagih utang yang mengatakan ayahmu punya utang kepadaku, nggak ada hitam di atas putih. Jangan dipercaya. Kenapa? Bisa saja orang ini bohong, karena ini urusannya dengan hak waris. Bisa saja anak kecil. Harus ada hitam di atas, ada bukti. Kalau enggak semua orang ngomong, waduh, abahmu punya utang kepada saya 2 juta ini, nggak dicatatannya ada saya. Selagi tidak ada catatannya, maka jangan didengar. Karena bahaya banget kalau kita buka. Di sisi lain memang kalau Anda punya utang hendaknya dicatat, jangan ragu. Saya kalau utang duit kepada seseorang, ya nggak mau hitam di atas putih, ya nggak mau. Saya yang minjem duit, saya minta hitam di atas putih. Kenapa? Kalau tiba-tiba saya mati, ada urusannya, ada jelas. Kalau nggak pakai hitam di atas putih, gimana saya? Dosa dong saya. Kemudian kalau orang pinjam duit, ini bab lain lagi sebetulnya. Saya masukkan karena waktunya mepet. Cuman sebagai 10 hari Ramadan diganti ke 20 kan lumayan. Jadi kalau saya pinjem uang, hendaknya saya tulis. Sebab kalau orang pinjem uang lalu dia menulis agar dia terjaga dari buat zalim, akan ditolong oleh Allah dalam pembayarannya. Kan dijanjikan oleh Allah, orang pinjem duit lalu dia niat bayar dengan serius, Allah akan tolong. Tapi pinjem duit kok diam-diam ingin lari, nggak mau bayar, langsung dijatuhkan oleh Allah, nggak bisa bayar. Makanya kalau saya pinjem duit harus dicatat dong utang, gitu loh ya. Utang ditulis hitam di atas putih, ada materai gini, ada saksi saya pinjem duit, biarpun sekecil apapun. Cuman biasanya kalau yang pinjem ustadz kan Pak Haji kan nggak mau, sudah lama sama ustadz pakai tahun daun, enggak, hitam di atas putih. Biar apa? Ya kalau ada apa-apa kita tidak bisa jamin sampai kapan umur kita. Baik, utang kepada manusia beresin dulu. Makanya harus ada rambunya masalah utang, jangan setiap utang bayar, setiap orang datang dikasih, tahu-taunya bohong dia. Yang ketiga, urusan dengan wasiat. Kalau orang tua punya wasiat, beresin dulu. Ini wasiat ada ilmunya. Tidak semua wasiat dipenuhi loh ya, ada ilmu baru lagi. Ada wasiat yang haram dipenuhi. Ada haram. Oh iya dong. Kalau bapaknya wasiat, nah kalau abah meninggal nanti itu anak-anak yang mabuk sama judi itu bantu dong 10 juta. Lah ini wasiat apa? Ya gitu. Ya boleh itu wasiatnya, ada wasiat ditanya dulu. Ada wasiat nggak boleh dipenuhi. Ada wasiat yang wajib dipenuhi, nah itu yang wajib dipenuhi saja, dipotongkan dari sini. Maka tanyakan pada ustadz wasiatnya apa. Wasiatnya contoh, kalau saya meninggal dunia, nak tolong saya mau tolong sedekahkan dari duit saya nanti untuk masjid itu, dihitung nanti. Kalau tidak sampai sepertiga boleh diambilkan, kasihkan masjid. Wah ini juga yang paling harus. Maka tapi kami ingatkan juga, ini ceritanya panjang. Kalau ingin sedekah jangan pakai wasiat-wasiat. Kasihan yang hidup. Coba kalau saya wasiat, tolong nak, nanti kalau saya meninggal dunia, duit abah kan banyak, ada berapa miliar, 10 miliar, tolong 2 miliar nanti sedekahkan ke masjid. Iya bah,
giliran meninggal dunia mau mengeluarkan 2 miliar. Ini bisa buat 2 minimarket. Nggak keluar, anak tersiksa ini mau mengeluarkan, berat. Makanya kalau sedekah itu hari ini, jangan nunggu anak. Saya sedekah sekarang nggak pakai wasiat-wasiat. Mau pakai wasiat. Wasiat ya giliran anak betul-betul nggak bisa keluarkan, akhirnya musyawarah, bang 2 miliar bang, nggak ada yang tahu, ya sudah kita aja berdua aja, nggak usah dikeluarin deh. Iya deh 2 miliar deh, 2 miliar deh, wah ruwet ini. Makanya kalau pengen berbuat baik langsung aja bismillah, pondok mau dibangun deh, nih saya keluarin deh, saya pengen mati sudah punya rumah, nggak usah bangun dulu, rumahnya di surga nanti selesai, keluarkan duit, nggak usah pakai wasiat. Apapun bentuknya, kalau ternyata ada orang tua punya wasiat, yang wajib harus dipenuhi dulu. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Oh, yang ketiga zakat. Urutannya, misalnya punya toko harus dizakati sekarang, lagi ngitung zakat meninggal dunia, hebat banget ya. Beresin, keluarkan zakatnya sebelum dibagi waris. Yang keempat wasiatnya. Yang kelima adalah kecil sih, yang kelima biaya perawatan jenazah, kecuali jenazah perempuan. Laki diambilkan dari harta saya. Kalau perempuan diambilkan dari harta suaminya yang masih hidup. Biar enak tuh, perempuan sampai mati pun yang danggung suaminya sampai kafannya. Baik, kemudian setelah itu baru dibagi waris. Ilmunya begitu, ada urutannya. Baik, insya Allah ini ilmu itu bagi anda insya Allah seperti cerita, kita tidak punya masalah waris insya Allah, amin, aman. Anak kita pun tidak punya masalah waris, dan kami berharap ini diperdengarkan. Nanti ada videonya, perdengarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita meninggal jangan sampai mereka rebutan waris, daftar ke neraka. Kalau anak kita rebutan waris berarti masya Allah anak daftar ke neraka jahanam, na'udzubillah. Baik, ini saja insya Allah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan semoga ilmu yang manfaat ya. Orang tua yang telah mendahulu kita semoga diampuni, diangkat derajatnya. Dan kalau kita meninggal dunia nanti anak-anak kita tidak rebut waris, dan juga yang saat ini rebutan waris semoga Allah lembutkan hatinya sehingga tidak lagi rebutan waris insyaallah. Ini saja.